Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya masih bersama dengan Pak Yusron Saudi. Kita masih berbincang-bincang bagaimana implementasi work from Lombok. Pak Yusron tentunya tadi menanggapi anggapan-anggapan dari masyarakat begitu, yang pastinya butuh persiapan ya yang matang dari pariwisata NTB juga. Bagaimana agar nanti wisatawan tetap datang namun tetap aman dari segi kesehatannya. Apa persiapan-persiapan yang sudah dilakukan Pak sejauh ini? Ya, saya kira dalam situasi pandemi ini kita tidak bisa bergerak dengan bebas, harus tetap mengikuti protokol COVID. Demikian juga halnya dengan orang yang berwisata. Iya. Jadi mengunjungi wisata juga harus tetap memperhatikan prokes 5M ya. Jadi gunakan masker, bawa masker, kemudian jaga jarak, kemudian tentu saja menyiapkan alat pembersih tangan, dan juga menghindari terjadinya pengumpulan massa atau masyarakat yang berwisata, maupun juga tentu ketentuan yang lain. Nah, kita tentu sebagai pemerintah itu harus bisa memfasilitasi, mendorong supaya di destinasi-destinasi wisata kayak itu tuh terprokes dengan baik, melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Nah, melalui skema CHSE atau menjamin kesehatan, kebersihan, kesehatan, kemudian keberlanjutan dari destinasi wisata itu penting kita lakukan. Jadi kita pertama menyiapkan CHSE supaya bisa berjalan, supaya bisa diterapkan di semua tempat-tempat wisata kita. Kemudian juga kita memfasilitasi supaya para pelaku yang akan bertemu langsung dengan pengunjung, pelancong kita itu sudah memiliki proteksi melalui vaksin. Jadi, dan alhamdulillah di beberapa tempat strategis yang memang kawasan wisata utama kita, proses CHSE maupun vaksin ini sudah berlangsung dan tengah merampungkan tugasnya gitu, dan progresnya alhamdulillah cukup menggembirakan ya. Jadi ambil saja contoh misalkan kemarin vaksin di kawasan Mandalika itu sudah bisa mencapai 85% para pelaku wisata. Targetnya berapa vaksin untuk pelaku wisata, Pak? Untuk di Mandalika sekitar ada 2.000, kemudian di 2.500 kalau nggak salah di Mandalika, kemudian di 3 Gili itu ada sekitar sama hampir 3 Gili dan sekitarnya. Kemudian juga di Sembalun ada sekitar 500 sampai 700 orang. Jadi kita siapkan para pelaku wisata kita, dan itu terus bergerak dari hari ke hari, dan bahkan seperti di 3 Gili hari ini juga vaksin masih dilakukan sejak kemarin. Jadi mudah-mudahan dengan penyiapan-penyiapan ini kita memiliki kondisi yang lebih baik di tempat wisata, sehingga tidak saja dalam rangka work from home, tetapi kalau ada masyarakat kita berwisata, mereka juga dijamin keamanan dan kesehatannya. Tetapi kita tetap menghimbau supaya kalau wisata, tempat wisatanya sudah disiapkan sedemikian baik, para pelaku atau yang melayani para pengunjung kita dengan sudah dipersiapkan dengan baik seperti ini dengan vaksin, ya kita berharap tentunya menghimbau kepada para pengunjung, para pelancong atau wisatawan untuk juga turut membantu dengan tetap ingat prokesnya. Protokol kesehatan. Ya, jangan yang dikunjungi saja kita siapkan, tetapi kita yang datang juga harus punya awareness, harus sadar bahwa kita juga harus turut membantu. Iya. Yang kemarin-kemarin yang diunggulkan gitu sertifikasi CHSE ini ya Pak Yusron ya. Sejauh ini sudah berapa persen kira-kira? Sudah mencapai 90% kan? Di beberapa titik yang kita prioritaskan rata-rata sudah di atas 75%. Karena penetapan zona hijau itu memang standar pemerintah pusat minimal 70%. Ada tempat-tempat khusus yang difokuskan begitu untuk WFL? Ada, dan itu tentu pemilihan tempat itu juga tidak sembarangan. Kita pertama mempertimbangkan bahwa di destinasi itu belum pernah ditemukan ada kasus COVID-nya, kemudian pergerakan orang juga mungkin mudah dikontrol, kemudian tentu saja kesiapan daripada hotel, fasilitas wisata, dan pelakunya untuk menata itu prokes, melaksanakan prokes itu. Dan saya kira
ini bukan saja tanggung jawab kita berharap juga di kabupaten kota juga membangun hal yang sama di tempat destinasi yang memang menjadi kewenangan kabupaten kota juga. Baik, tapi tentunya merata ya di masing-masing kabupaten kota yang Insya Allah, ada di insya Allah kita memulai dulu di Lombok dan berikutnya kita lihat keadaannya, situasinya, ya kita baru dorong. Meskipun sedari awal kita sudah menyampaikan juga kepada kawan-kawan kita di Kabupaten Pulau Sumbawa untuk juga melakukan hal yang sama dengan di Pulau Lombok. Baik, jadi kapan kira-kira akan diimplementasikan, akan dimulai diterapkan untuk WFL ini, Pak? Ya artinya kalau kembali tadi, kalau WFL ini kan sekarang ini ada beberapa kementerian juga mengadakan rapat di NTB, ada yang datang berkunjung, kan sebenarnya Sudah kerja berjalan. itu kan tidak mesti, jangan dibayangkan bahwa work from Lombok itu semua isi kantor dibawa datang ke Lombok, enggak. Tetapi dia melaksanakan salah satu tugas fungsi kantornya di Lombok, yaitu atau di Sumbawa, yaitu Program Lombok. Mereka mengadakan rapat di sini, ya termasuk Program Lombok juga. Jadi tidak perlu terlalu rumit lah. Ya ada berjalan seperti biasa aja. Tidak ada harus kita ini enggak juga. Baik, semacam hanya jargon saja, tapi sebenarnya sudah berjalan juga Sudah ya. berjalan. Baik. Yang pastinya untuk menunjang ataupun untuk membantu nanti kesuksesan dari WFL ini, ada kerjasama bukan hanya dari Kementerian Pariwisata saja, bukan dari Dinas Pariwisata saja, dengan perusahaan-perusahaan juga. Tentu saja para asosiasi hotel melalui PHRI terus kita bangun koordinasi komunikasi, kemudian juga para pengelola travel perjalanan juga, kemudian dengan dukungan daripada Dinas Perhubungan pun kita mencoba menghadirkan transportasi sarana pergerakan orang yang safety dan yang aman, gitu. Dan kita tahu bersama kemarin juga Dinas Perhubungan melakukan CSE untuk kendaraan-kendaraan umum, dan terus berlangsung, dan demikian juga di simpul-simpul transportasi baik di pelabuhan dan bandara juga dilakukan pengetatan prokes yang mudah-mudahan ini mendukung semua, karena zona hijau ini tidak bisa ditunjang hanya kita mensterilkan destinasi, tapi juga bagaimana transportasi menuju destinasi juga dijamin aman. Tapi sudah dikoordinasikan. Ya, alhamdulillah mereka kawan-kawan bergerak. Ya, nanti kita lanjut lagi bincang-bincang kita, menarik sekali, dan pemirsa kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang iNews.